Agus di mute itu. Ya, salam semua, selamat datang kembali ya di Zoom Meeting Semandunai. Kita kembali di Renungan Pagi pada Kamis 18 Januari tahun 2024 ya. Dan kali ini renungan nanti akan dibawakan oleh Pendeta Insinyur James Hendry, yaitu temanya adalah Selidiki Aku. Sebelumnya kita akan buka dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa membuka mata kami dan siap menyambut firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yakni Bapak Pendeta Insinyur Hendry. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa mengena dalam hidup kami, bisa menjadi rema dalam hidup kami, tidak berlalu begitu saja. Ya Tuhan, selalu sertai beliau dengan Roh Kudus-Mu, setiap tindakan beliau, setiap apa yang beliau lakukan, dan selalu sanggupkan beliau untuk menjadi pewarta atas kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita membuka pujian kita dari Ibu Murni, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ya, percayalah ya Tuhan tidak akan meninggalkanmu dan Tuhan pasti sanggup. Oke, menolong kita semua ya. Kita langsung serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Insinyur James. Silakan hambanya. Ya,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Selidiki Aku. Sebuah peribahasa, tingginya gunung dapat didaki, dalamnya lautan dapat diukur, tapi hati orang siapa yang tahu? Yang memiliki arti akan sangat sulit untuk kita menduga pikiran dan hati seseorang. Seperti yang sering kita alami, beberapa orang mungkin sangat menyeramkan dari luar, tetapi siapa sangka sebenarnya orang tersebut memiliki hati yang lembut. Begitupun sebaliknya, ada orang yang kelihatan lembut dan baik di depan kita, tapi di belakangnya ngomongin, ngegosip, bahkan memfitnah. Bapak Ibu yang terkasih, saya waktu duduk di bangku SMP, saya pernah dengan beberapa teman, waktunya jam belajar, kami masih ngobrol di kantin. Kami sengaja, dengan beberapa teman sengaja untuk tidak masuk kelas, tapi bersembunyi di kantin. Pada saat itu, penjaga kantin bilang kepada saya, ke kita semua, penjaga kantin ngomong, "Ayo segera masuk kelas, kalau tidak akan saya laporin ke kepala sekolah, biar kalian kena hukuman." Kami semuanya menganggap enteng omongan itu. Gertakan penjaga kantin itu kita nggak anggap. Singkat cerita, datanglah kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolah saya mempunyai seorang kepala sekolah itu, ya mohon maaf, giginya maju. Jadi pada saat dia datang, kita pikir dia nggak marah. Karena giginya maju, jadi susah membedakan apakah itu marah atau tertawa. Kita pikir dia nggak marah. Kita masih asik duduk. Tahu-tahu dia pegang penggaris kayu, kita dipukul satu-satu untuk masuk kelas. Saya terkejut setengah mati. Memang ya seperti peribahasa itu. Kita seringkali menganggap orang itu nggak marah kepada kita, tahu-tahunya langsung marah, memukul saya dan teman-teman. Dan juga saya pernah mengalami beberapa tahun yang lalu, cukup lama, di rumah ada seorang ART baru. Orangnya ramah, rajin. Kalau disuruh apa-apa cepat menyelesaikan dan rapi. Bisa segala-galanya. Ngomongnya ramah dan orangnya juga ramah. Mau ngobrol sama keluarga, sama istri, sama anak-anak saya dengan baik. Kita pikir itu orang yang baik, orang yang bisa dipercaya. Selang berapa hari kerja, belum sampai 1 minggu, rupanya dia rajinnya itu mempelajari situasi rumah saya, barang-barang apa yang disimpan di dalam rumah, sehingga ya pada saat dia mengerti lokasi-lokasi barang ini, dia ambil dan pergi kabur begitu saja. Memang tidak mudah mengerti hati dan pikiran orang. Seringkali kita salah menilainya. Sebagai orang percaya yang memiliki Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Bagaimana hubungan dengan Tuhan? Bagaimana perjalanan rohani kita? Apakah kita sudah berkenan di hadapannya? Pagi ini, renungan ini mengingatkan bagi kita semua, sebagai orang percaya yang memiliki Tuhan yang mengasihi, yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana perjalanan kehidupan
rohani Bapak Ibu sampai sekarang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bukan baru mengikut Tuhan. Mungkin sudah puluhan tahun atau bahkan dari lahirnya sudah Kristen. Firman Tuhan di Matius pasal 7 ayat 22 dan 23 mengingatkan kepada kita semua pagi hari ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini orang yang mempunyai karunia roh, bisa mengusir setan, bisa Tuhan percayakan untuk bernubuat, mengadakan banyak mujizat. Ini orang yang bukan baru percaya menerima Tuhan Yesus, tapi dia sudah mengalami karunia roh ini. Tetapi Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sangat tragis bukan? Kita mengikut Tuhan sudah puluhan tahun, kita sudah melayani, kita memiliki karunia roh yang Tuhan percayakan, tetapi Tuhan katakan kepada kita semua pagi hari ini, aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan Tuhan katakan, enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pagi ini, Bapak Ibu, sebelum semuanya terlambat, mari kita belajar dari Mazmur pasal 139. Mazmur 139 ini perikopnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Raja Daud mengajak setiap kita memahami atau menyadari bahwa Tuhan itu tahu segalanya tentang kita. Dan kita tidak dapat bersembunyi di hadapannya. Di dalam Mazmur pasal 139 ini di ayat pertama sampai ke-6 Bapak Ibu bisa baca itu bagaimana dalam doanya Daud katakan, engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau berada. Ya, Raja Daud dalam Mazmur pasal 139 ini mengungkapkan bagaimana Tuhan yang Maha Tahu, yang Tuhan Maha Tahu, kita tidak dapat bersembunyi di hadapannya. Di Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24, di dalam doanya kepada Tuhan, Raja Daud meminta sebagai orang nomor 1 di Israel, mempunyai otoritas yang paling tinggi, mempunyai kuasa, kekuasaan, mempunyai kekayaan. Tetapi di hadapan Tuhan, dia berdoa, meminta kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, ini permintaan Raja Daud. Pagi ini kita juga belajar kepada Raja Daud. Sekalipun mempunyai kuasa, sekalipun mempunyai kekayaan, tetapi kita perlu Tuhan.
kita perlu minta kepada Tuhan untuk menyelidiki. Selidiki aku mempunyai artian memeriksa, kita meminta kepada Tuhan untuk memeriksa secara menyeluruh, meneliti secara mendalam keadaan hati dan pikiran kita, supaya apa yang tidak kelihatan, yang tersembunyi bisa nampak nyata. Ini melalui firman Tuhan, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan sebagai alat dasar atau alat ukur atau pedoman kita untuk dapat mengetahui keadaan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih, Raja Daud meminta kepada Tuhan di dalam doanya untuk menyelidiki. Kenalah hatiku dan pikiranku. Ya. Kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Raja Daud meminta kepada Tuhan, dan kita juga meminta kepada Tuhan pagi hari ini untuk menyelidiki apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, kenalah hatiku dan kenalah pikiranku. Ini memiliki arti, kenal ini seperti berhubungan sahabat karib. Seperti mengenal itu, jadi mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tuhan lebih lanjut mengenal itu seperti hubungan suami dan istri. Kalau kita di dalam bertamu di rumah seseorang, pada saat kita bertemu dengan suaminya, ngobrol di ruang tamu atau di ruang keluarga, suaminya nggak perlu teriak-teriak, sering kali kita jumpai gitu. Suaminya cuma memberi kode kedipan mata, itu minuman keluar, snacknya keluar, kue, biskuit atau apapun keluar. Jadi tanpa harus ngomong secara rinci, tetapi dengan kedipan mata, dengan ekspresi wajah, istrinya sudah tahu. Oh, dia harus nyiapin minum untuk tamunya, menyiapkan kue atau apapun. Dan juga seringkali di dalam keluarga, kita bisa melihat, hanya dengan melihat ekspresi wajah saja, kita bisa mengerti pasangan kita. Apakah pasangan kita senang atau sedang marah atau apa, dengan ekspresi wajah saja. Jadi mengenal itu sampai seperti itu, bukan sekedar tahu. Bapak Ibu, mengenal ini juga dalam artian begini. Kita tahu apa yang kita paham, apa yang tidak disukai oleh pasangan. Kita paham apa yang tidak disukai Tuhan. Kita mengenal Tuhan sampai sejauh itu, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar teoritis, pemahaman di dalam pengetahuan akan firman, tetapi kita mengenal Tuhan itu juga berarti kita mengerti larangan-larangannya, apa yang tidak disukai Tuhan, dan kita tidak lakukan. Kalau namanya orang mengenal, seperti kita mengenal dengan pasangan kita masing-masing, kita sudah tahu, oh, pasangan kita tidak suka ini, dan kita nggak lakukan. Tapi kalau selama kita masih melakukan apa yang tidak disukai oleh pasangan kita, ya ini kita belum mengenal secara utuh. Mengenal ini juga berarti bahwa kehidupan kita ini juga menyenangkan bagi Tuhan. Kita tahu larangan-larangan yang Tuhan berikan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan, dan kita tidak melakukannya, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan mengenal itu juga dalam artian juga kita mengerti apa yang Tuhan suka. Kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Bapak Ibu yang terkasih, mengenal ini bukan sekedar pemahaman teori, pemahaman firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu wajib, tapi melakukan juga itu seperti dua mata uang di dalam mata uang itu, dua gambar itu. Jadi bersama-sama. Tidak bisa hanya merenungkan tapi tidak melakukan. Dengan merenungkan dan melakukan, itu kita mengerti apa yang dilarang Tuhan, apa yang dibenci Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan, dan apa yang disukai Tuhan, dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Makanya Raja Daud berdoa, meminta kepada Tuhan, selidiki aku, Tuhan. Dan Bapak Ibu akan bertanya, kapan kita harus berdoa untuk Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita? Bapak Ibu yang terkasih, saya akan jawab bahwa itu setiap waktu, Bapak Ibu, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita ditolak. Sampai kapan kita harus berdoa, meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, sampai nanti kita pulang ke rumah Bapak Ibu. Dalam kehidupan kekristenan ini adalah kehidupan yang terus-menerus sampai akhir. Kita tidak bisa membuat celah supaya iblis bisa masuk dalam hidup kita. Raja Daud memberi pesan kepada kita pagi hari ini. Tujuan untuk menyelidiki diri adalah yang pertama, seperti di ayat 24, 139 ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong. Yang pertama itu adalah Tuhan, kita meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki, untuk mengenal hati dan pikiran kita. Apakah jalan kita serong? Serong ini bukan berarti Bapak Ibu hanya di dalam artian Bapak Ibu hidup di dalam dosa. Tidak. Bapak Ibu bisa tetap ke gereja, bisa melayani. Tapi serong di sini itu dalam artian itu melenceng sedikit. Seperti kita kalau membuat garis lurus, kalau garis lurusnya hanya 10 cm panjangnya, kita miring hanya 1 derajat, mungkin nggak kentara. Dalam artian, ya kita mungkin di gereja melayani, tapi kita masih menyimpan benci sama orang, kita menyimpan akar kepahitan sama orang, itu termasuk serong, Bapak Ibu. Jadi, serong itu adalah melenceng sedikit, melenceng. Tapi kalau itu dibiarkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu menjadi karakter, menjadi nanti akhirnya kita menyimpang jauh. Seperti kita membuat garis lurus. Pada saat garis lurus dibuat hanya 10 cm dengan miring hanya 1 derajat, itu nggak begitu kentara. Tapi kalau jarak itu dibuat udah 1 meter, Bapak Ibu bisa praktekkan nanti. Kalau buat garis yang panjangnya 1 meter atau 50 cm saja, dengan melenceng 1 derajat, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana garis itu akan miring makin tajam. Jadi kalau kita tidak peka akan hal ini, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi kita, apakah jalan kita serong? Biarlah Tuhan menyelidiki kita semua, hati dan pikiran kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan, Bapak Ibu. Makanya pentingnya kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan ini, supaya kita mengerti apakah jalan kita sudah lurus atau serong. Serong ini sekali lagi itu melenceng sedikit. Melenceng sedikit. Nggak kentara. Orang lain bisa tidak tahu apa yang ada di dalam hidup kita. Apa yang disimpan dalam hati dan pikiran kita. Motivasi hidup kita di dalam melayani Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu.
kita simpan tertutup rapat-rapat. Makanya pagi ini kita minta kepada Tuhan, selidiki, seperti Daud meminta kepada Tuhan, selidikilah aku. Karena jalan serong ini kita bisa nggak merasa, kita sendiri tidak menyadari, tidak menyadari bahwa kita udah serong. Makanya Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan setiap waktu, setiap hari, itu, dan melakukannya itu adalah pedoman kita untuk mengetahui keadaan hati dan pikiran kita. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal 139 ayat 24 ini, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam arti Tuhan, biar Tuhan memimpin hidup kita supaya sampai memperoleh keselamatan jiwa atau hidup yang kekal. Kita perlu tuntunan Tuhan. Tuhan, karena apa? Di dalam proses kehidupan kita, ada tantangan, ada rintangan. Hari depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti akan terjadi bahwa kita nanti akan akan menghadapi kematian. Pulang ke rumah Bapa atau tidak, itu yang menjadi poin kita, yang menjadi prioritas kita, konsentrasi kita di dalam mengikut Tuhan. Supaya kita sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak sadar bahwa kita itu tidak dikenal Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 22 tadi yang kita baca. 22 dan 23 ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu, akhirnya Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Perlunya pagi hari ini untuk menyelidiki kerohanian kita. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, di dalam berhubungan dengan Tuhan. Apakah ini adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, meresponi dari kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Pagi hari ini kita diingatkan semua, termasuk saya. Bukan sekedar Bapak Ibu, tapi termasuk saya. Kita minta Tuhan memimpin hidup kita supaya apa? Sampai akhirnya itu memperoleh keselamatan jiwa, hidup yang kekal. Bukan akhirnya kita tidak pulang ke rumah Bapak, tapi kita jatuh. Karena Bapak Ibu firman Tuhan juga katakan banyak orang yang dipanggil terdahulu akan menjadi yang terbelakang menjadi terdepan, yang terdahulu akhirnya jadi terbelakang. Inilah kita, kerohanian kita, hubungan dengan Allah. Perlu kita evaluasi, introspeksi. Jadi setiap waktu kita minta kepada Tuhan, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, pujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ini yang Raja Daud lakukan. Dan pagi hari ini kita bisa datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan juga, supaya kita tidak ditolak, supaya kita akhirnya jatuh, bukannya mengakhiri pertandingan dengan baik, menjaga iman. Firman Tuhan ini begitu singkat buat kita, tetapi kalau kita pahami lebih dalam, ini adalah pegangan buat kita hari lepas hari. Bapak Ibu, jangan pernah kita melepaskan, mengintrospeksi hati dan pikiran kita. Jangan sampai akhirnya kita ditolak. Bapak Ibu, dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan, kita dibenarkan, dan kita bisa mengerti supaya kita tidak serong, menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Dan Tuhan pimpin kita sampai
keselamatan jiwa sampai memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pagi ini Tuhan mengingatkan bagi kami semua untuk menyelidiki hati kami. Apakah jalan kami serong, apakah kami menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan tuntunlah kami Tuhan, supaya kami sampai ke tujuan hidup kami, yaitu memperoleh keselamatan jiwa, memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak gugur di tengah jalan, kami sampai kepada garis akhir, dan kami memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan, pimpinlah kami, selidikilah hati kami, Engkau yang mengenal hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, pagi ini biarlah firman-Mu Engkau materaikan dalam hati pikiran kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas tadi ya renungan kita pada pagi hari ini oleh hambanya Pendeta Sendri. Berikutnya kita akan mendengarkan pujian Selidiki Aku dari Ibu Murni Germany. Silakan. Bapa, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Bahkan sampai ke lubuk hatiku, Engkau pun mengetahuinya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Ya, demikianlah tadi pujian yang disampaikan oleh Ibu Murni Bandes dari Germany ya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu Bapak James Henry. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa mengena pada hati kami, dan kami pun bisa melaksanakan apa yang perintah-Mu tadi sampaikan ya Tuhan. Engkaulah yang maha melihat ya Tuhan, melihat isi dalam hati kami, selidiki hati kami, bila mana ada hal-hal yang masih belum berkenan di hati kami, atau mungkin ada akar kebencian di dalam hati kami, bersihkanlah ya Tuhan. Selalu berkati juga hamba-Mu Bapak James Henry dan juga keluarganya, agar beliau tetap teguh dalam menyampaikan firman-Mu dan tiada lelah untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Zoom kita terbuka setiap hari Senin sampai Sabtu ya, di acara Renungan Pagi, dan untuk doa syafaatnya khusus pada hari Senin dan hari Sabtu, dan kita tidak menyiarkannya secara live di YouTube, tapi Bapak Ibu bisa join bersama kami. Linknya tersedia ya di banner, bisa dilihat juga jika ingin ada doa yang ingin disampaikan. Dan renungan pagi kami selalu diisi oleh para pengajar dan dosen yang hamba-hamba Tuhan ya. Oke, kita selanjutnya akan mendengar doa berkat dari Pak James. Silahkan hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, kembalilah ke tengah-tengah keluargamu, kembalilah ke tengah-tengah aktivitasmu, berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu, memberkatimu. Apa yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, terima kasih. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Semoga firman yang telah disampaikan oleh hambanya bisa menjadi rema dalam hidup kami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.